HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Menaiki tangga jadi bentar Mahapura, lalu bersila di pelataran Padma Jiwa, menangkap purnama dari ujung Padma Tiga, lalu dirikan Padma Daya dalam jiwa. Menghisap cahaya para dewa Mahadewa, menjadi aksara wijaksana dalam jiwa, agar berpikir, berkata, berlaksana dharma. Inilah sahabat. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Hyang Budi. Pemirsa, sebentar lagi akan kami suguhkan beragam tayangan berupa tontonan berisi tatanan yang memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti untuk kita bersama. Saya Diah Parisya Dan saya Mia Gandewa. akan menyuguhkan sajian awal dan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Om Yang Widi, 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 Yang Widi, Yang Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu High Schooling, namanya Sekolah Rumah. Halo Tika, Halo Kak Mia, lagi baca buku apa nih? Muspa. Wah, Muspa. Oh iya, Tika, kakaknya juga punya buku yang gak kalah bagus. Judulnya Satwa Hinduni, Tutur Sebelum Tidur Anak-anak Hindu, Tika. Tika mau dengar nggak? Mau Kak Mia, pasti ceritanya seru. Oh iya, seru-seru. Nah, kalau kita buka nih, setiap ceritanya nih ada satu cerita yang menarik. Judulnya Kelelawar dan Tupai. Nah, Tika tahu nggak kelelawar? Tahu, Nah, kayak gimana tuh? dia aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Ya, benar-benar. Dia tuh termasuk hewan nokturnal ya. Dia suka berkeliaran dan mencari makan di malam hari, dan siangnya itu dia tidur, istirahat. Seperti itu, Tika. Kalau tupai? Yang lompat-lompat itu, yang punya ekor dan berbulu berwarna apa? Warna coklat, seperti itu ya, Tika. Jadi kelelawar dan tupai di sini, kami coba ya cerita bersama adik-adik Swindu yang ada dimanapun berada. Jadi kita mulai di suatu malam nih, induk tupai sedang bermain-main bersama anak-anaknya. Tiba-tiba ada segerombolan kelelawar yang datang menghampiri anak-anak tupai dan menculiknya seketika. Lalu dilarikanlah anak-anak tupai itu ke dalam gua yang sangat besar dan begitu gelap. Ibu tupai dan induk tupai pun ketakutan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ia gemetaran, lalu ia menangis. Sampai akhirnya ada seekor serigala, teman dari ibu tupai itu datang, Tika. Punya serigala itu ya jahat ya Kak Mia? Iya, dia jahat, tapi dalam cerita ini serigala itu menjadi teman dari tupai dan ia menawarkan bantuan kepada ibu tupai untuk menolong anak-anaknya yang diculik oleh kelelawar. Sampai tidak begitu lama ia mencoba masuk ke dalam gua dan akhirnya dengan tangan kosong ia tidak berhasil menyelamatkan anak-anak tupai karena seluruh tubuhnya itu digigit oleh para kelelawar.
Wah, ia sangat sedih sekali. Sampai akhirnya suatu ketika karena ibu dari tupai ini selalu berusaha mencari bala bantuan, bertemulah dengan seekor kelinci. Nah, kelinci itu bertanya, kenapa induk tupai sedih? Lalu induk tupai pun menjawab, ya karena anak-anakku diculik oleh kelelawar, apakah kamu bisa membantuku? Begitu kata induk tupai. Dan akhirnya kelinci masuk mencoba menyelamatkan anak-anak tupai ke gua itu. Dan begitu menit terlewati, sedemikian menit, tidak berhasillah si kelinci dan ia berlari juga gigit karena ia digigit oleh kelelawar juga. Wah, kelelawar itu jahat sekali ya Kak Mia. Ya, dalam cerita ini kelelawar itu sangat jahat, giginya tajam dan suka menggigit siapa yang menjadi musuhnya. Sampai akhirnya si kelinci pun meminta maaf kepada ibu tupai karena dia tidak berhasil menyelamatkan anak-anak dari tupai itu. Sampai suatu ketika di hari itu juga datanglah seekor kura-kura berjalan dengan pelan. Ia bertanya kepada induk tupai, ada yang bisa kubantu? Dengan sigap ia menjawab seperti itu. Dan si induk tupai pun berkata, tolong bantu anakku yang sedang diculik oleh para kelelawar. Tidak beberapa lama kemudian, kura-kura pun berhasil menyelamatkan anak-anak tupai. Tika, hebat kan kura-kura? Iya, Jadi karena apa dia hebat, Tika? karena cangkang kerangnya keras. Wah, iya, masuk akal juga. Jadi dalam cerita ini si kura-kura itu berusaha masuk, kemudian menyelamatkan anak-anak tupai. Ketika si kelelawar itu ingin menggigit dari kura-kura itu, ia memiliki cangkang yang kuat sehingga si kelelawar pun kesakitan. Ia tidak sanggup menggigit si kura-kura dan berhasil menyelamatkan anak-anak tupai. Induk tupai pun mengucapkan terima kasih dan si kura-kura itu berpesan agar menjaga anak-anaknya dengan meletakkan anak-anaknya itu di dalam perut dari si tupai itu. Makanya dia disebut tupai Amerika karena ia memiliki kantong di perutnya. Seperti itu, Tika. Jadi adik-adik Swidu dan juga Tika, nilai apa nih yang bisa kita dapatkan dari cerita kelelawar dan tupai ini? Jadi nilai tolong-menolong antar sesama. Ya, walaupun kita badannya kecil ataupun badannya besar, paling tidak kita harus memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mulia sehingga kita bisa membantu sesama. Seperti itu adik-adik Swindu. Jadi itulah tadi ya singkat cerita Satwa Hinduni tentang kelelawar dan juga tupai. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik Swindu belajar dari rumah. Saya Mia Gandewa bersama Tika Nanda. pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Inilah petua Sang Dharma tentang kehidupan bersama, harmonisnya warna yang Apa yang bisa kita tangkap dari sepiring nasi campur Nusantara? Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur, perpaduan warna-warni yang indah, di antara campur sari, sambal terasi. Apa yang bisa kita pelajari? Hari ini nasi campur memberikan kita teladan. Ternyata mereka sedang bercerita tentang jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi saling tenggang rasa. Namun uniknya, dari seluruh hidangan yang berbeda, mereka sepakat bekerja sama, memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang penikmat rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Saya Mia Gandewa dari Rumah Hindu Dharma untuk Harmoni Indonesia. seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Pemirsa, demikian tadi High Schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif
akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa ditemani dua narasumber yang akan diskusi dan sharing bersama kita, ditemani Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Pemirsa, langsung saja kita perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Desa Sugiyati Asrini. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Ya, selamat datang di Galeri Bukuku. Ibu Desa ini juga mantan Kepala Sekolah SD 12 Daupuri. Dan narasumber kedua kita ada Bapak Gusti Ketut Widana, seorang kolumnis Wartam yang akan berbagi dan sharing juga bersama kita kali ini dengan topik bahasan pentingnya penanaman sikap anak-anak Hindu. Nah, seperti apa pola-pola dan pengaruhnya terutama saat ini di era milenial? Pemirsa Hai TV Channel 3, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Hai TV Channel 3, langsung saja kita konfirmasi seperti apa jawabannya pada narasumber kita. Kita yang pertama ke Bu Desa dulu. Bu Desa, Napiorti Bu. Astu karo becik Bu ya. Ibu, saya ingin tahu nih bagaimana sih pandangan Ibu terutama pengaruhnya saat ini pada tingkah laku anak-anak Hindu di tengah berbagai macam kemajuan teknologi, terutamanya murid-murid atau siswa kali ini menggunakan media digital dalam proses pembelajaran. Bagaimana Pak? Menurut pengalaman saya selama 40 tahun menjadi guru, di era digital, era IT ini menurut saya ada baik dan ada buruknya. Baiknya itu anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan dengan mudah, dengan cepat di Google. Kalau dari segi negatifnya, anak-anak lebih cenderung selesai dia Zoom, dia akan banyak bermain HP. Dia akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik dalam mendukung pendidikannya, sehingga anak-anak sekarang agak susah dikasih tahu bagaimana yang benar. Dia lebih percaya HP ketimbang pengetahuan dari kita. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita masih di Studio Wartam. Kita langsung saja ke Pak Widana nih. Pak Widana, bagaimana nih sejatinya konsep pendidikan agama Hindu terutama di era digital saat ini? Ya, semua ternyata setelah Bapak coba kaji ya, kita kan punya namanya taksonomi belum dalam dunia pendidikan. Secara teoritis yang disebut dengan 3 aspek pencapaian pendidikan: kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, terkait dengan sikap, ternyata di pendidikan Hindu ada konsepnya yang selaras. Tahap 2 itu adalah pencarian tentang kognitif, pengetahuan. Susila pada aspek mengena pada aspek afektif, acara dengan upacara, upakara, keterampilan membuat bandan ada di aspek psikomotorik. Sehingga sangat sejalan sekali konsep pendidikan modern dengan pendidikan agama Hindu. Masalahnya sekarang bahwa di pendidikan modern kan umumnya lebih menekankan pada capaian hasil pembelajaran secara kognitif, bahkan cenderung hafalan. Ya. Tapi di konsep Hindu yang ditekankan adalah afektif, cenderung amalan. Nah, disinilah perlunya kita, terutama yang bergerak di dunia pendidikan, bagaimana selain mencapai hasil pembelajaran lewat aspek kognitif, capaian pengetahuan, yang penting ditekankan adalah afektifnya, attitude-nya, sikapnya. Karena dari sinilah nanti terbangun karakter anak yang baik sebagaimana diharapkan di konsep pendidikan Hindu, anak yang suputra, yaitu anak yang tidak saja cerdas, pintar, tapi juga berbakti, baik kepada Ida Sang Widi, kepada orang tua, dan kepada siapapun sebagai sesama ciptaan Tuhan. Saya kira itu intinya. Ya. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya ke Bu Desa nih. Bu Desa, mungkin ada nilai-nilai yang harus ditekankan kembali terutama bagi peserta didik atau anak-anak Hindu di sini agar konsep-konsep Hindu itu lebih kuat dipegang di era milenial. Sikap yang mesti ditanamkan ini terutama oleh guru-guru pada saat Zoom,
agar ditekankan kepada anak tentang disiplin. Disiplin makan, kapan saatnya makan, belajar, mengerjakan PR. Itu guru itu punya kewajiban menekankan di sana disiplinnya supaya anak-anak tidak lalai dengan tugas yang harus dia kerjakan. Dengan begitu dia akan bisa bertanggung jawab terutama pada dirinya. Kapan dia mesti buat PR, kapan dia mesti makan, tidur, bangun, baru bangun apa yang mesti dikerjakan, itu yang paling utama. Ya, terima kasih Bu Desa. Dan terakhir kita ke Pak Gusti Keturbidana sebagai closing statement. Bapak, strategi apa yang mesti kita kuatkan kembali terutama bagi gurunya juga dan bagi anak-anak itu, Bapak? Oh ya. Jadi pada prinsipnya pembelajaran itu kan harus berjalan secara efektif dan efisien. Kita mempunyai semacam model pembelajaran namanya pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Meskipun lewat media digital, lewat model Zoom misalnya, tetap pembelajaran itu biar efektif, efisien, dan tidak membosankan. Bagaimana guru dalam berinteraksi dengan siswa itu terjadi suatu komunikasi yang menyenangkan. Malah Bapak punya konsep pembelajaran model yang Bapak buat sendiri namanya belabur. Belajar sambil menghibur, bukan belajar terus kabur. Artinya bagaimana anak itu belajar dia tetap mendapat ilmu, mendapat penanaman nilai-nilai karakteristik, tapi juga anak itu betul-betul terhibur, menyenangkan. Sehingga apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu tidak monoton, tidak kaku, yang tentu saja bertolak belakang dengan hasil yang ingin kita capai. Penekanannya di situ menurut Bapak. Bagaimana anak itu satu bisa mendapat ilmu sehingga menjadi pintar, kedua sikap terbangun, dan yang penting anak-anak tetap bersenang hati dalam proses pembelajaran itu sehingga capaian pembelajaran bisa dicapai. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Widana dan Bu Desa. Pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ya ngopi ngobrol inspiratif kita mengenai pentingnya penanaman sikap bagi anak-anak Hindu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk seluruh pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada. Saya Mia Gandewa bersama Ibu Desa Astrini dan Bapak Gusti Keturbidana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pemirsa, demikian tadi ngopi, ngobrol inspiratif telah menemani waktu luang Anda. Selanjutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Hari ini belajar sarasa muscaya bagian awal sloka pertama tentang tujuan hidup manusia, kelahiran di maya pada dharma arta jaga maja moksa baraka sabah yadi asti tada yatra yadi asti antan wajib. Pemirsa, telah kita simak bersama beragam acara telah mewarnai hari-hari kita. Mewakili seluruh kru yang terlibat, saya Diah Padisya Dan saya Mia Gandewa. mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Mari kita tutup tayangan ini dengan program Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Salam damai, Channel 3. Ketahuilah jana majaya ajaran dharma arta kama moksa yang tak ada di sarasa percaya, takkan ada di tempat lainnya. HiTV Channel 3, Jembatan
istirahat